Kenapa masalah? Uangnya sendiri yang bayar. Uang jamaah haji. Bukan. Bapak berangkat, Bapak yang nyicil. Jumlahnya totalnya 93,7 juta itu. Sedikit Pak, bagaimana solusinya Pak? Ijtima ini belum bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah, DPR dan BPK, tapi juga jangan sampai berdosa juga Pak, gitu Pak. Ya, jadi ada dua hal ini. Pertama, satu sisi pengelolaan haji, satu sisi penyelenggara haji. Kita bicara hari ini pengelolaan, yang penyelenggaranya nanti Pak Hilman Latif. Tetapi jangan lupa, pengelola dan penyelenggara ini sangat-sangat berpengaruh. Misalnya begini, ketika penyelenggara bilang, kami butuh uang dari 240 ribu jamaah kali 91 ribu 22 sekian triliun. Pertanyaan kan begitu kan? Saya langsung hitung matematik ini. Pertanyaannya adalah, uang itu diambil dari mana? Kan itu ya. Tentu diambil dari dana manfaat. Dana manfaatnya berapa? Tadi saya sudah hitung, dari dana manfaatnya tidak cukup menutup ke 21 triliun. Hanya 11 Pak. Hanya 11. Pertanyaannya diambil dari mana? Diambil dari jamaah lain. Jamaah lain yang mana? Kalau diambil dari jamaah lain akumulatif yang berangkat sama-sama 240 ribu, yes oke, nggak ada masalah. Saling ta'awun, wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau diambil dari di luar itu yang dimaksud dalam fatwa. Diambil dari jamaah lain yang nggak berangkat. Itu kalau terus-menerus setiap tahun begitu tergerus, Pak Amri. Itu yang dimaksud dengan ponzi, betul nggak? Ya itu yang saya nggak setuju, bukan saya, fatwa MUI. Jadi mengambil dana dari jamaah lain itu hukumnya haram, pengelola berdosa. Saya ini ketua Majelis Wakaf, ngelola wakaf Muhammadiyah se-Indonesia. Saya sering bilang begini, tanah wakaf yang terlantar itu, tanah wakaf yang nggak dikelola oleh Muhammadiyah itu, saya ikut berdosa. Dosanya kolektif. Kenapa? Karena kami diberi amanah sebagai nazir. Nah saya nggak mau berdosa dong, saya pengelola. Saya berusaha untuk mengatakan, ayo dana wakaf dimanfaatkan. Sama logika atau kiasnya, dana haji yang tidak dimanfaatkan secara syar'i itu berdosa. Apa prinsip syar'i? Tidak boleh bunga atau riba, tidak boleh maisir, tidak boleh gharar. Gharar itu apa maksudnya? Tidak jelas. Itu loh. Ketidakjelasan itu nanti akan berdampak kepada 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Mau kita jamaah haji yang sudah. Nah karena itu perlu rasionalisasi 40, 60 tadi yang Pak John itu. Saya pikir diskusi ini nggak cukup pada kesempatan ini. Kalau ngasih kuliah harus tambah 3 SKS lagi. Mohon maaf karena ini hanya closing state. Ya itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti sesi berikutnya adik-adik bisa menggali lebih jauh. Saya izin menambahkan apa yang disampaikan Buya Amir Shah tadi. Uangnya diambil dari mana? Biaya itu selain daripada nilai manfaat. Begitu ya Buya ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi saya sudah sampaikan, untuk pemberangkatan haji itu ada nilai istitoahnya. Nilai istitoahnya. Itu yang menjadi pertimbangan kita supaya haji mabrur, kan gitu. Ya, haji mabrur. Bahwa komponen pembayaran biaya perjalanan ibadah haji itu pertama tentu saja setoran awal. Ya, setoran awal sebesar 25 juta sekarang. Betul ya Pak Cep? Ya. Yang kedua ada namanya virtual account Pak. Ya, itu tapi kecil sekali itu.
Itu kurang lebih Pak Amri sekitar 2 jutaan lebih. Itu virtual account itu karena uangnya itu disimpan di bank-bank syariah. Jadi dia berproduktif, itu bukan bunga, tetapi merupakan keuntungan, margin. Ya, ada nilai virtual account. Yang ketiga, ya ditambah setoran lagi. Yang alhamdulillah pada masa haji ini kita DPR Komisi 8 bersama pemerintah lebih cepat, tanggal 27 November tahun 2023 kita sudah putuskan tentang BP, tentang biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga sisa-sisa biaya perjalanan ibadah haji tadi itu, ya. Jadi yang sudah jelas-jelas kan, setoran awal, virtual account, ditambah 40% subsidi dari nilai manfaat. Nah, ada kekurangannya. Kekurangannya ini dicicil oleh calon jemaah haji. Kenapa masalah? Uangnya sendiri yang bayar. Uang jemaah haji. Bukan. Bapak berangkat, Bapak yang nyicil. Jumlahnya totalnya 93,7 juta itu. Jadi bukan diambil dari uangnya jemaah haji yang sudah tersimpan. Jadi yang kalau seumpamanya saya berangkat haji tahun 2024 kemarin, ya pertama saya sudah punya uang 25 juta di situ. Ya, sudah punya uang 25 juta di situ. Kemudian ada virtual account 2 jutaan sekian, berarti sudah 27 juta. Ditambah 40% subsidi dari nilai manfaat, katakanlah sudah sekitar 60 jutaan. Sisanya saya bayar pelunasan ibadah haji. Ya, nggak ada diambil dari uang jemaah haji lain, nggak ada. Uang jemaah haji yang sudah tersimpan 1000% aman Pak, nggak diutak-atik. Ya, jadi makanya untuk mencegah ya calon jemaah haji itu tertunda keberangkatan karena harus membayar cepat, kita berikan ruang gerak dia bisa mencicil sesuai dengan kemampuannya sampai batas hari H yang ditentukan oleh pemerintah. Sampai sekarang, sampai misalnya kemarin itu tahun berapa Pak Fikri? Sampai kapan bisa mencicil? Berapa bulan? Ada 5 bulan kan? Ada 5 bulan Pak pelunasan. Jadi nggak ada uang calon jemaah haji yang belum berangkat yang diambil, tidak ada. Saya jamin 1000% itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi semuanya itu kewajiban daripada jemaah haji. Sebagaimana dari fatwa MUI itu untuk mengadakan istitoahnya itu. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Baik.